Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa KKN. Pada kesempatan kali ini saya, Dr. Santi Andriani MPD, akan menyampaikan berkaitan dengan penguatan kesehatan dan ketahanan masyarakat desa. Baik, ini adalah topik yang akan kita diskusikan bersama, yaitu peningkatan kesehatan dan ketahanan masyarakat desa. Saya akan mulai dari base data ya, bagaimana peta isu kesehatan di Jepara. Yang pertama, 28,17% penduduk mengalami keluhan kesehatan. Yang selanjutnya, 39,26% yang berkeluhan juga memilih rawat jalan ya, daripada kemudian rawat di rumah sakit. Yang selanjutnya, ini yang bertanda merah, ada 15,6% prevalensi stunting SSGI 2024. Kemudian 81% rumah tangga akses minum ya, air minum layak, 68% rumah tangga sanitasi layak, dan yang terakhir 65,6% imunisasi dasar lengkap usia 12 sampai 23 bulan. Ini masih di angka 65,6%. Maka masalah kesehatan desa ini tidak berdiri sendiri. Ini berkaitan juga dengan bagaimana perilaku keluarga, sanitasi, air bersih, pangan, dan juga akses layanan. Kita akan memulai dengan landscape desa Kabupaten Jepara ya. Jadi landscape desa-desa yang ada di Kabupaten Jepara. Jadi memang di Kabupaten Jepara ini unik ya. Dia juga ada di daerah pesisir, kemudian perkotaan, perdesaan, kepulauan, dan juga ada lereng Muria yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan pada data, ini kalau di Kabupaten Jepara ada 16 kecamatan dan ada 195 desa atau kelurahan. Dan ini berimplikasi pada beberapa hal. Yang pertama, setiap wilayah perlu pendekatan berbeda. Pesisir menonjolkan sanitasi dan protein ikannya. Pertanian menonjolkan pekarangan pangannya. Wilayah padat nanti akan menonjolkan PHBS dan juga sampah. Baik teman-teman mahasiswa, selanjutnya adalah tentang peningkatan kesehatan masyarakat desa. Jadi ketika teman-teman sudah terjun di lapangan, maka perlu mengobservasi, melihat masalah yang ada di masyarakat. Yang pertama, bagaimana sih keluhan ya? Bagaimana keluhan kesehatan warga? Kemudian risiko penyakit karena lingkungan, ada nggak memang kebiasaan merokok di rumah? Kemudian apakah informasi kesehatan belum dipahami oleh masyarakat? Sehingga nanti teman-teman mahasiswa kemudian bisa mengarahkan solusinya apa saja. Yang pertama adalah edukasi keluarga, penguatan posyandu, media visual yang sederhana, dan kebiasaan sehat yang memang perlu diulang setiap hari. Kenapa begitu? Karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat desa itu bukan hanya tentang mengobati, tetapi mencegah dan juga habit atau membangun kebiasaan sehat. Baik, selanjutnya kita akan lanjut di posyandu. Jadi posyandu ini sebagai pusat edukasi keluarga. Ya, fungsi utamanya apa? Yaitu pemantauan balita, kemudian pemeriksaan ibu hamil, edukasi keluarga, dan ini yang penting, yaitu deteksi dini risiko kesehatan. Dan kunci kuatnya adalah warga hadir turun, kemudian data dicatat rapi, kader juga didukung, dan rujukan ini dilakukan saat ada tanda risiko. Jadi dalam posyandu ini kader, bidan desa, dan puskesmas menjadi mitra utama untuk keberlanjutan kesehatan desa. Posyandu bukan hanya tempat menimbang balita saja, tetapi ruang pendidikan kesehatan keluarga. Sehingga penting bagi teman-teman mahasiswa untuk bisa berkolaborasi dengan kader, bidan desa, dan juga puskesmas di masing-masing desa. Selanjutnya adalah tentang pencegahan stunting, karena isu stunting di Kabupaten Jepara trennya masih ada. Jadi apa sih pencegahan stunting ini? Kenapa? Karena gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada 1000 HPK. Nah, di Jepara
trennya menurun gitu ya. 25% pada tahun 2021 menjadi 15,6% pada 2024. Dan semoga dengan adanya teman-teman mahasiswa semakin lama kasus stunting akan semakin menurun. Fokusnya apa di pencegahan stunting? Yaitu ibu hamil, bayi, balita, ASI, MPASI, imunisasi, dan sanitasi keluarga. Nah, bagaimana cara mencegah stunting di tingkat keluarga? Yang pertama adalah pahami 1000 hari pertama kehidupan. Ini yang paling penting. Yang selanjutnya adalah ASI eksklusif 6 bulan, lanjut sampai 2 tahun atau lebih. Kemudian MPASI cukup jumlahnya, teksturnya, frekuensi, dan variasi. Datang ke posyandu untuk ukur berat dan tinggi badan, dan juga yang terakhir rujuk ke bidan atau puskesmas bila ada tanda resiko. Nah, selanjutnya untuk pencegahan stunting ada namanya kelas keluarga. Jadi ada 3 pilar, yang pertama gizi, kemudian ASI, dan MPASI. Data di Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa 97,2% balita pernah diberi ASI di Kabupaten Jepara. 10,38 bulan ini rata-rata lama ya pemberian ASI. 10,3 bulan, berarti belum ada 1 tahun. Kemudian ini prosentase yang saya kasih merah, 65,62% imunisasi dasar lengkap. Masih ada sekitar 30% lebih. Ternyata di Kabupaten Jepara imunisasinya belum lengkap. Nah, apa sih 3 pesan utama untuk kelas keluarga ini? Yang pertama, isi piring bergizinya ya, protein hewani dan nabati, dan kebersihan alat makan dan juga air minum. Nah, apa itu isi piring keluarga sehat? Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat tidak selalu nasi, bisa jagung, bisa umbi, gitu ya. Kemudian ada protein, ikan, telur, tempe, gitu. Sayur, bisa bayam, bisa kangkung, kelor, dan yang lain. Buah, pisang ya, pepaya atau jeruk. Kemudian ini yang penting, kebersihan. Jadi cuci tangan, kemudian alat makan juga bersih, dan ini yang penting, minum air, ya air yang matang atau yang aman. Nah, selanjutnya adalah tentang sanitasi lingkungan dan air minum layak. Data di Kabupaten Jepara, 81% akses air minum layak. Kemudian ini masih di bold merah, 68% itu sanitasinya layak. Berarti masih ada sekitar 30% lebih ya sanitasi kurang layak. Nah, bagaimana sanitasi lingkungan dan air minum layak? Yang pertama, air minum harus aman dan bersih. Yang kedua, jamban atau WC sehat mencegah penyakit berbasis lingkungan. Ya. Kemudian sampah dan genangan perlu dikelola bersama. Dan yang terakhir adalah cuci tangan pakai sabun adalah kewajiban wajib. Nah, ini 5 waktu cuci tangan pakai sabun ya. Ini kebiasaan, tetapi ini menjadi penting yang bisa diedukasi oleh teman-teman mahasiswa. Yang pertama adalah sebelum makan, yang kedua sebelum mengolah makanan, yang ketiga setelah BAB, yang keempat ya setelah membersihkan anak kalau ini memang untuk masyarakat ya secara umum. Yang kelima adalah setelah memegang sampah atau hewan. Ini penting ya, gunakan air mengalir, kemudian sabun, gosok telapak tangan, selai jari, kuku, dan bilas sampai bersih. Edukasi ini tidak hanya untuk anak-anak kita, tetapi juga untuk semua kalangan masyarakat, baik itu remaja sampai orang tua. Nah ini, PHBS dan rumah bebas asap rokok. Ya, kenapa begitu? Karena di prosentase juga sudah jelas. 65% perokok gitu ya, itu kurang lebih 59 batang per minggu. Kemudian prosentase 59,2% tidak rawat jalan karena memang ya dia akan mengobati dirinya sendiri gitu. Jadi perilaku di rumah sangat menentukan kesehatan ibu, bayi, balita, dan juga lansia ya. Pesannya apa? Jangan merokok di dalam rumah, kenali tanda bahaya penyakit, manfaatkan ada posyandu, puskesmas, dan tenaga kesehatan untuk informasi yang benar. Oke, kalau tadi saya juga sudah berbicara tentang
kesehatan, ya, kesehatan keluarga. Yang selanjutnya adalah tentang ketahanan pangan keluarga. Jadi poinnya adalah ketahanan pangan keluarga ini bisa dimulai dari rumah, ya, bisa dimulai dari rumah, cukup, kemudian beragam, bergizi, aman, dan bisa berkelanjutan. Data menunjukkan, ini di Kabupaten Jepara memang produksi padi ya di tahun 2024 itu bisa sampai 202,25 ribu per tonnya. Itu setara ya, setara dengan produksi beras di tahun 2024 yaitu 116,30 ribu ton. Jadi kalau kita berbicara tentang ketahanan pangan keluarga, maka arahnya apa? Manfaatkan potensi lokal. Karena 16 ya, ada 16 kecamatan di Kabupaten Jepara, setiap kecamatan, setiap desa memiliki potensi masing-masing. Mulai dari arah Nalumsari sampai pol di Keling dan Klet, itu setiap daerah memiliki potensi lokal masing-masing. Contohnya ada pekarangan, ada sayur, ada ikan ya, ada tempe, beras, kemudian juga ada sekarang banyak ya pariwisata di beberapa daerah di Kabupaten Jepara. Nah, ini berbicara tentang pekarangan pangan karena tentang ketahanan kesehatan desa. Jadi lahan sempit itu tetap bisa menjadi sumber pangan keluarga. Yang pertama bisa sayur ya, karena sayur itu cepat panen. Contohnya adalah kangkung, bayam, dan juga sawi. Kemudian ada protein pendamping, telur, ikan, dan tempe. Kemudian ada bumbu dapurnya, itu bisa cabai, tomat, dan juga serai. Dan media tanamnya juga mudah sekarang. Bisa menggunakan polybag, pot ya, atau juga bisa menggunakan botol bekas. Gitu. Jadi kenapa harus ada pekarangan pangan? Karena keluarga itu memiliki bahan pangan yang sehat, yang dekat, murah, dan juga mudah untuk dirawat. Sehingga bisa melalui dari pekarangan pangan masing-masing. Yang selanjutnya adalah toga, ya, tanaman obat keluarga. Jadi ini menjadi manfaat ya. Ini toga itu bermanfaat untuk edukasi kesehatan, bukan pengganti pengobatan medis, tetapi dia adalah sebagai edukasi kesehatan. Bisa menggunakan jahe, kemudian ada kunyit, ya, kencur, juga mudah ditanam, ya. Kunyit juga mudah ditanam dan dirawat. Ada serai, kemudian temulawak, dan juga daun sirih. Dan tidak perlu menanam toga, obat keluarga itu harus kemudian pekarangan yang luas. Tetapi hanya pekarangan yang dimiliki, hanya yang paling sederhana, itu bisa digunakan gitu ya, untuk menanam tanaman obat keluarga atau toga. Dan ini juga penting, ibu hamil, bayi, balita, lansia, dan penderita penyakit kronis perlu konsultasi tenaga kesehatan sebelum mengkonsumsi ramuan tersebut. Nah, ini contoh program materi kesehatan desa. Ini juga penting untuk teman-teman mahasiswa KKN ya. Ketika sudah observasi, kemudian sudah melakukan wawancara di desa, oh ternyata ada satu desa yang di situ masih banyak gitu stuntingnya, oh ternyata sanitasinya masih kurang layak gitu ya, atau kemudian punya pekarangan tetapi tidak digunakan. Maka ini salah satu contoh saja bagaimana teman-teman bisa melakukan program untuk ketahanan kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah keluarga bebas stunting. Jadi bisa menggunakan kelas gizi atau kelas ASI atau kelas MPASI. Kemudian ada sanitasi aman. Ini juga bisa menggunakan pemetaan titik risikonya di mana, kerja bakti dan juga poster sanitasi, karena kadang-kadang itu masyarakat juga tidak tahu bagaimana sih sanitasi yang aman, yang sehat, yang layak. Dan yang terakhir adalah pekarangan dan juga toga. Ini teman-teman mahasiswa juga bisa mengedukasi masyarakat dengan bagaimana model strategi ya, polybag, kemudian label tanaman, kartu perawatan, dan juga edukasi isi piringku. Dan teman-teman mahasiswa pasti punya ide-ide yang lebih menarik begitu ya, terkait dengan ketahanan kesehatan masyarakat. Nah, ini yang terakhir, jadi peningkatan kesehatan dan ketahanan masyarakat desa itu memang harus dimulai dari keluarga, lingkungan, dan berbasis pada potensi lokal. Karena apa? Sehat keluarganya, bersih lingkungannya, kuat pangannya. Saya kira itu, terima kasih teman-teman mahasiswa nanti bisa akan berkreasi dan bisa mendampingi masyarakat untuk penguatan kesehatan dan juga ketahanan pangan
desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.